Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas pembalap asal Jepang, rekan setim dari Mario Suryo Aji di Honda Team Asia 2022, yaitu Taiyo Furusato. Nah, kenapa bahas dia? Karena sebenarnya Taiyo Furusato itu trennya paruh musim kedua Moto3 2022 ini meningkat kalau saya lihat ya, berdasarkan data-data juga dan juga berdasarkan yang kita tonton. Taiyo Furusato mulai saat free practice 1, free practice kedua, dan bahkan dia sudah 2 kali bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua. Nah, ini berarti artinya tren dia meningkat walaupun dia secara championship standing itu atau klasemen sementara belum mendapatkan poin sama sekali. Tapi kalau kita lihat hasil race terakhir Taiyo Furusato di kemarin Motorland Aragon Spanyol, seperti ini. Taiyo Furusato finish di posisi ke-17 dengan gap yang juara Izan Guevara itu 28 detik sekian poin. Kalau kita lihat di antara pembalap Honda lainnya, Taiyo Furusato pembalap finisher terbaik keempat setelah Tatsuki Suzuki, Dedis Foggia, Riccardo Rossi, dan Taiyo Furusato. Sedangkan Mario Suraji di urutan 7. Ya, Mario Suraji di urutan ke-7 yang finish dari pembalap-pembalap Honda di sirkuit Motorland Aragon 2022 kemarin. Kalau kita lihat championship standing atau klasemen sementara Moto3 2022 hingga seri Aragon kemarin itu seperti ini. Yang terbaik adalah Denis Foggia di posisi ketiga, Tatsuki Suzuki di posisi 7, Andrea Mino 8. Riccardo Rossi di 16, Scott Ogden 23, Lorenzo Felon 25, dan Mario Suraji 26. Ya, tidak ada nama Taiyo Furusato di klasemen sementara Moto3 hingga seri Aragon 2022 ini. Namun, kita harus memperhatikan bahwa Taiyo Furusato trennya tuh meningkat dibandingkan paruh pertama Moto3. Apalagi paruh pertama Taiyo Furusato tidak mengikuti full karena di seri Qatar dan juga Mandalika Taiyo Furusato nggak ikut karena dia masih cedera. Dan di paruh kedua ini Taiyo Furusato trennya meningkat. Terbukti dia mampu 2 kali langsung lolos ke kualifikasi 2. Artinya dia secara kombinasi free practice 1 dan juga free practice ketiga Moto3 dia mampu berada di posisi 14 teratas pembalap Moto3 secara kombinasi dan dia berhak lolos ke kualifikasi kedua. Kita lihat tanggapan Taiyo Furusato pasca race Moto3 Aragon 2022. Akhir pekan ini adalah akhir pekan terbaik saya tahun ini. Dari free practice kedua, saya bertahan di posisi yang baik dan berada di kualifikasi kedua untuk kedua kalinya. Kecepatan saya dalam balapan sangat dekat dengan waktu putaran terbaik saya di akhir pekan. Kali ini saya bisa bertarung dengan beberapa pembalap cepat, tapi saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan di balapan lain. Saya kehilangan terlalu banyak waktu di lap pertama dan kehilangan kontak dengan grup pertama. Itu adalah sesuatu untuk ditingkatkan. Mungkin di balapan berikutnya, balapan kandang saya di Jepang. Ya, tanggapan Taiyo Furusato seperti ini. Dia mengakui dia memiliki kecepatan dalam balapan dan juga dia memiliki kecepatan yang cukup bagus untuk bisa secara kombinasi ya. Dari free practice 1, free practice 2 untuk bisa lolos ke kualifikasi kedua. Nah, ini sebenarnya tinggal menunggu waktu aja kalau saya sih ngeliatnya, tinggal menunggu waktu buat Taiyo Furusato bisa mencetak poin di race-race tersisa musim 2022 ini. Entah besok di seri Motegi Jepang ataupun di race-race selanjutnya di tur-turnya MotoGP Asia mulai dari Thailand terus juga di Malaysia. Ini sirkuit-sirkuit yang sudah tidak asing bagi Taiyo Furusato karena dia juga telah membalap di sirkuit-sirkuit itu. Nah, ini menjadi catatan tersendiri buat kita di konten ini sebenarnya ya. Jadi catatan tersendiri bahwa kemungkinan aja Taiyo Furusato mungkin bisa menyalip poin dari Mario Suraji dengan finish dengan posisi cukup bagus untuk kelas Moto3 2022. Sekalipun sampai seri Aragon ini dia belum mencetak poin, tapi ketika masuk Tour Asia, dia tampil semakin meningkat trennya dan dia mengenal sirkuit-sirkuitnya. Itu Taiyo sepertinya sudah mulai mengerti bagaimana mengoptimalkan Honda NSF 250 RW dia. Jadi bukan dia mendapatkan part yang cukup lebih baik dari Mario Suraji. Mungkin aja partnya sama aja, tapi ini perubahannya terjadi dalam diri Taiyo Furusato. Dia mengerti bagaimana menghandle NSF 250 RW di pekan-pekan
balapan, bagaimana mengoptimalkan di saat free practice dan bagaimana mengoptimalkan ketika race. Terbukti di saat race Aragon kemarin, Tayo Furusato itu bertarung sebenarnya untuk posisi 20 besar itu. Jadi di posisi 17 turun ke 18, 19, naik lagi, turun lagi. Itu bertarung dengan Kaito Toba, senior dia dari Jepang. Terus juga bertarung dengan Ricardo Rossi dan John Kelso dan pembalap-pembalap lainnya. Itu buat saya dia sudah mulai mengerti bagaimana mengoptimalkan Honda NSF 250 RW di ketika race berlangsung. Jadi dia tidak ketinggalan, dia tidak stuck aja posisinya di itu aja, tapi dia bisa naik lagi, naik dan turun dan naik lagi. Nah, itu ini bukan membangga-banggakan atau seperti apa, tapi kita melihat data-data yang telah Tayo Furusato buktikan ya. Aduh, ngomongnya beribetan ya. Oke. Berbicara kualifikasi Moto3 Aragon, Tayo Furusato menjadi pembalap Honda ketiga terbaik di antara pembalap Honda lainnya. Ya, yang tercepat adalah Tatsuki Suzuki di posisi keempat dan Denis Foggia di posisi 6, Tayo Furusato di posisi 14. Sedangkan Mario Suragi start dari posisi 25. Nah, sebenarnya Mario Aji jauh lebih baik dari Tayo Furusato untuk masalah kualifikasi karena Mario Suragi 2 kali berada di front row di Mandalika dan juga di Portimao, Portugal ya. Tapi yang menjadi sorotan saya adalah Tayo Furusato, dia trennya menaik ya, sesuai di konten ini tren dia menaik, sedangkan itu dia dapatkan dalam lintasan kering, sedangkan Mario Suragi dalam lintasan basah, yang dimana Mario Suragi sudah membuktikan di musim 2022 ini bahwa dia cukup sangat kuat ketika lintasan basah Moto3 dan dia terbukti mampu start dari posisi terdepan ya di saat lintasan basah. Namun ketika race-nya sendiri memang lintasannya kering, otomatis Mario Suragi tidak mampu berbuat banyak dan itu berbeda sekali dengan di saat dia kualifikasi yang lintasannya basah. Nah, Tayo Furusato itu dia mendapatkan kualifikasi posisi 14 ini di lintasan kering, dan ketika race lintasannya kering dan panas dia mampu bertahan dan finish di posisi 17. Artinya bertahan itu dia bertahan tidak anjlok hingga posisi 25, 27 ataupun posisi 31 dari total pembalap Moto3. Nah, seri Jepang pekan ini adalah rumahnya untuk Tayo Furusato dan kemungkinan juga sampai video ini saya upload itu Jepang lagi mengalami badai dan kemungkinan cuaca juga tidak bagus, tidak terik-terik, tidak terang-terang banget. Kalaupun kondisi hujan ini bagus juga buat Mario Suragi karena kita tahu tadi saya bilang bahwa Mario Suragi cukup kuat di lintasan basah dan Tayo Furusato kemungkinan juga cukup bagus karena ini lintasan yang sudah tidak asing bagi dia, sirkuit Motegi. Pastinya dia pernah membalap di sini dan ini adalah rumah dia, otomatis support dia dan juga perasaan dia jauh lebih besar untuk bisa menang, dan pastinya keluarganya datang ke sirkuit Motegi untuk mendukung Tayo Furusato, dan ini adalah rumah bagi Honda Team Asia, dan Honda Team Asia pastinya akan berbuat banyak agar pembalapnya di kelas Moto3 ini bisa tampil maksimal dan optimal. Finishnya diharapkan mampu lebih baik daripada seri-seri sebelumnya. Oke bre, mungkin seperti ini aja konten kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Semoga rezeki kalian semakin berkah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.